Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ada Alia Hanifah, Anisatul Muslihah, Aura Yusti Ramawati, Ayu Istiqomah, Elvira Apriani, serta Seli Oktarahma. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apa saja sih yang akan dibahas? Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang yang pertama penelitian kualitatif, kemudian contoh penelitian kualitatif, lalu kami juga akan membahas tentang penelitian kuantitatif, serta contoh penelitian kuantitatif, dan terakhir perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, langsung saja kita ke videonya. Selanjutnya adalah metode penelitian kuantitatif. Metodologi penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi yang dapat disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Menurut Kasiram tahun 2008 dalam buku Metode Kualitatif dan Kuantitatifnya, beliau menyebutkan bahwa metode kuantitatif ini adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif ini menitik beratkan pada adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel tersebut itu harus didefinisikan secara jelas. Penelitian kuantitatif ini memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya sebagaimana penentuan teknis analisis dan formula statistik yang akan digunakan. Jenis penelitian kuantitatif ini lebih berfokus pada data-data berupa angka-angka yang nantinya akan menjelaskan maksud maknanya penelitian kita. Dalam metodologi penelitian kuantitatif itu pasti menggunakan metode ilmiah. Maka kita harus mengetahui tahapan dalam metode kuantitatif. Yang pertama adalah rumusan masalah. Setiap penelitian itu dilakukan karena adanya masalah, dan masalah itu bisa berupa pertanyaan atau bisa berupa pernyataan. Masalah itu bisa berupa deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Yang kedua adalah kajian teori keilmuan. Kajian teori keilmuan ini merupakan kajian bidang ilmu yang dijadikan dasar rumusan masalah. Setiap peneliti itu pasti mencari beberapa konsep dan prinsip atau teori dari beberapa literatur, baik berupa jurnal, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan variabel yang akan kita teliti. Maka oleh karena itu, kajian teori keilmuan ini menjadi dasar dalam merumuskan kerangka pola pikiran kita dalam merumuskan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Dan kajian teori keilmuan ini merupakan sebagai modal dalam awal pengujian hipotesis kita. Yang ketiga adalah hipotesis atau dugaan atau jawaban sementara yang atas pertanyaan dari rumusan masalah kita. Yang keempat adalah verifikasi. Kita melakukan verifikasi data empirik. Data yang kita verifikasi adalah data yang sudah terkumpul dari lapangan yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Dan dalam proses verifikasi ini, maka kita harus mengetahui data tersebut itu dari mana datangnya, bagaimana tekniknya, berupa nominalkah, ordinalkah, atau interval rasiokah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, kita menggeneralisasi hasil penelitian menjadi kalimat yang efektif. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah kita. Selanjutnya adalah seperti apa contoh metode kuantitatif. Mari kita simak penjelasan dari rekan saya, Seli Oktarahma. Contoh penelitian kuantitatif. Judul: Pengaruh penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan terhadap prestasi belajar siswa kelas 4, 5, 6, SDN Aing Tongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb tahun 2009. Metode penelitian. 1. Rancangan penelitian. Dalam kegiatan penelitian, kerangka atau rancangan penelitian merupakan unsur pokok yang harus ada sebelum proses penelitian dilaksanakan. Karena dengan sebuah rancangan yang baik, pelaksanaan penelitian menjadi terarah, jelas, dan maksimal. Terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian korelasional kuantitatif, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel.
menurut Ari Kunto pada bukunya yang terbit tahun 2006 pada halaman 270. 2. Teknik penentuan subjek penelitian. Penelitian ini adalah penelitian populasi, di mana seluruh populasi merupakan sampel. Dalam hal ini menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 4, 5, 6, SDN Eng Tongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb tahun 2009. Berikut datanya. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode-metode tertentu. Metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain A. Metode angket, B. Metode wawancara, dan C. Metode dokumentasi. 4. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel X adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, sedangkan variabel Y adalah prestasi belajar siswa kelas 456 SDN Eng Tongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb tahun 2009. Adapun rumus korelasi yang digunakan adalah produk momen dengan alasan karena penelitian ini terdiri dari dua variabel yang interval. Maka dari itu, alasan digunakannya metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini menggunakan angka dalam proses perhitungan dan penganalisisan hasil penelitian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Sugiono adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Penelitian kualitatif. Pendekatannya itu pengamatan dan interpretasi hasil pengamatan. Pendekatan pengumpulan datanya itu tidak terstruktur, format bebas, tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Independensi peneliti sangat tergantung atau dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Peneliti bisa saja mempengaruhi responden. Sampelnya itu, jumlah sampelnya relatif sedikit. Tahapan kegiatan kualitatif menurut Dr. Endang S. Sedianingsih Mahamid. Yang pertama, menentukan permasalahan. Yang kedua, melakukan studi literatur. Yang ketiga, penetapan lokasi. Yang keempat, studi pendahuluan. Yang kelima, penetapan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumen, dan diskusi terarah. Yang keenam, analisa data selama penelitian. Yang ketujuh, analisa data setelah validasi dan reliabilitas. Yang kedelapan, hasil. Cerita, personal, deskripsi tebal, naratif dapat dibantu tabel frekuensi. Beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama, tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Yang kedua, tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. Yang ketiga, objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik. Dan yang keempat, itu lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kuantitatif. Baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada contoh penelitian kuantitatif. Nah, di sini kita akan mengambil contoh metode penelitian kuantitatif dengan tema sastra dengan judul Analisis Gaya Bahasa dalam Puisi karya Sapardi Djoko Damono. Nah, di sini lanjut kepada pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoritis yang digunakan adalah kajian stilistika. Stilistika atau style adalah cara yang dipakai seseorang dalam berbicara atau menulis untuk menyatakan tujuan dengan menggunakan sarana bahasa. Dengan kata lain, style dapat diartikan sebagai gaya bahasa. Nah, selanjutnya ada pendekatan metodologis. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Ari Kunto pernah menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan data dengan kata atau kalimat yang dipisah menurut masing-masing kategori untuk memperoleh kesimpulan. Nah, kesimpulannya jadi pendekatan kualitatif sama dengan
pendekatan deskriptif. Pendekatan ini meneliti data yang diperoleh menggunakan penjabaran kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadi sebuah wacana yang merupakan kesimpulan dari analisis data tersebut. Nah, maka dari itu, alasan digunakannya pendekatan kualitatif karena penelitian ini berkaitan dengan data yang tidak berbentuk angka, namun berupa bait-bait puisi, sehingga hasil yang dicatat merupakan kalimat untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang terkandung dalam puisi karya Sapardi Djoko Damono. Nah, contoh judul lainnya, yang pertama ada faktor yang menjadi penyebab siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Ada juga contoh analisis terhadap nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Ataupun ada juga contohnya faktor yang menjadi sebab para siswa malas belajar. Dan terakhir ada evaluasi mengenai proses pembelajaran dengan metode diskusi. Baik, selanjutnya metode kuantitatif ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihan yang pertama ini bisa digunakan untuk meramal atau menduga. Yang kedua, hasil analisis bisa didapatkan dengan akurat. Yang ketiga, kelebihannya itu bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan dua atau lebih. Sedangkan kekurangannya itu berdasarkan pada asumsi. Yang kedua, asumsi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akan mengakibatkan penyesatan informasi. Yang ketiga, apabila jumlah sampel sedikit, sekitar 30, maka tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Selanjutnya, metode kualitatif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu penelitian lebih berjalan subjektif. Yang kedua, mempunyai landasan teori yang sesuai fakta. Sedangkan kekurangan yang pertama bersifat sirkuler. Yang kedua, ukuran penelitian kecil. Selanjutnya ini untuk perbandingan secara kriteria frame pemandu peneliti. Secara kuantitatif ini menggunakan hipotesis yang diuji. Sedangkan metode kualitatif ini menemukan meanings, kriteria konsep, ditemukan dari verbal yang berbeda. Itu secara kuantitatif. Sedangkan secara kualitatif ini ditemukan dalam tema, motif, generalisasi, taksonomi. Selanjutnya yaitu kriteria pengukuran. Secara metode kuantitatif ini menggunakan sistem dilakukan sebelum pengumpulan data. Sedangkan secara menggunakan metode kualitatif itu dilakukan tersendiri, individual, menurut sharing penelitian. Selanjutnya kriteria data. Menggunakan kuantitatif ini berbentuk angka atau presisi. Untuk metode kuantitatif ini berbentuk teks, gambar, berasal dari dokumen, observasi, dan transkrip. Selanjutnya kriteria teori. Metode kuantitatif ini sangat menentukan deduktif. Sedangkan metode kualitatif ini bisa menentukan atau tidak begitu menentukan, seringkali induktif. Selanjutnya kriteria prosedur. Metode kuantitatif standar. Sedangkan menggunakan metode kualitatif ini secara khusus. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.